Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Puspita Dewi dengan NIM 11904044. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Hukum Pasar Modal, saya akan menjelaskan mengenai uh, proses perusahaan go public dan profesi penunjangnya. Langsung saja, yang kita ketahui itu penawaran umum atau sering disebut dengan go public merupakan kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum atau go public itu jelas mencatat beberapa hal yang positif, misalnya catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba. Nah, posisi perusahaan dan posisi perusahaan di masyarakat. Nah, perusahaan yang melakukan penawaran umum itu tentu jelas ingin mempertegas posisinya di masyarakat dan memperbesar volume usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat. Nah, lalu bagaimana proses perusahaan itu untuk go public? Nah, proses perusahaan untuk go public itu ada 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Di dalam tahapan persiapan itu merupakan tahapan yang paling panjang di antara tahapan yang lain, karena kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini merupakan persiapan sebelum mendaftar ke BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, dalam tahapan ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan yang hendak go public untuk pertama kali pada masa persiapan, yaitu yang pertama adalah manajemen, dewan komisaris, dan direksi. Nah, manajemen, dewan komisaris, dan direksi dalam perusahaan itu akan memutuskan bagaimana merencanakan mencari dana dari masyarakat publik untuk menambah modal perusahaan. Yang kedua adalah mengadakan RUPS, rapat umum pemegang saham di antara pemilik saham sebelum go public. Nah, pada RUPS ini agendanya ada 2, yaitu permintaan persetujuan rencana go public dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART perusahaan. Setelah semua pemegang saham setuju untuk go public, maka dimulailah mencari penjamin emisi. Nah, lembaga penunjang dan profesi penunjang, akuntan publik, notaris, konsultan hukum untuk membantu proses go public. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, dan yang terakhir adalah mempersiapkan kelengkapan dokumen. Yang kedua adalah tahap pemasaran. Nah, pada tahap pemasaran itu BAPEPAM akan melakukan penelitian tentang keabsahan dokumen, keterbukaan seluruh aspek legal, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Nah, langkah selanjutnya adalah pernyataan pendaftaran yang diajukan ke BAPEPAM sebagai sampai pernyataan pendaftaran yang efektif. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah due diligence meeting. Nah, due diligence meeting merupakan pertemuan pertemuan antara calon emiten dengan underwriter, baik lead underwriter maupun underwriter. Nah, dalam hal tersebut itu akan mengandung unsur pendidikan yaitu mendidik emiten untuk dapat menghadapi pernyataan yang nantinya diajukan oleh calon investor. Yang kedua adalah public expose dan roadshow. Nah, public expose itu merupakan tindakan pemasaran kepada masyarakat. Nah, pemodal dengan mengadakan pertemuan untuk mempresentasikan kinerja perusahaan, bagaimana prospek usaha dari perusahaan, resiko dan sebagainya, sehingga timbul timbul daya tarik dari para pemodal untuk membeli saham yang ditawarkan. Nah, rangkaian public expose itu diadakan berkesinambungan dari satu lokasi ke lokasi lain yang disebut dengan roadshow. Nah, khususnya penawaran saham kepada investor asing. Yang kedua adalah book building. Nah, di dalam proses roadshow, para pemodal akan menyatakan minat mereka atas saham yang ditawarkan. Nah, di dalam roadshow atau public expose itu dinyatakan suatu kisaran harga saham, sehingga para pemodal akan menyatakan kesediaan mereka untuk membelinya. Nah, proses pengumpulan jumlah saham yang diminati oleh pemodal itu akan disebut dengan itulah yang disebut dengan book building. Nah, yang terakhir adalah penentuan harga perdana. Nah, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah penentuan harga final, harga perdana saham yang dilakukan antara lead underwriter dan calon emiten.
Tahap yang ketiga adalah tahap penawaran umum. Nah, pada tahap ini calon emiten menerbitkan prospektus ringkas di 2 media cetak yang berbahasa Indonesia. Nah, yang dilanjutkan dengan penyebaran prospektus lengkap final, melakukan penjatahan, refund, dan akhirnya penyerahan surat kolektif saham SKS bagi yang mendapat jatahnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap perdagangan sekunder. Nah, tahap ini merupakan tahap melakukan pendaftaran ke bursa efek untuk mencatat sahamnya sesuai dengan kelanjutan perjanjian dan pendahuluan. Nah, pencatatan yang telah disetujui, nah setelah tercatat maka saham dapat diperdagangkan di lantai bursa. Selanjutnya itu peran profesi penunjang. Profesi penunjang bukan saja melakukan pekerjaan yang termuat dalam prospektus, tapi pekerjaan lain yang mewujudkan keterbukaan tersebut sebelum disajikan dalam prospektus. Nah, adapun profesi penunjang itu ada akuntan. Nah, peran profesi akuntan dalam bidang pasar modal adalah mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, laporan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian profesi yang kedua adalah konsultan hukum. Nah, dalam beberapa peraturan Bapepam, keberadaan konsultan hukum itu juga sangat diperlukan untuk dapat memberikan pendapat hukum mengenai bagaimana kondisi suatu perusahaan dan bagaimana transaksi yang akan mereka lakukan di pasar modal. Nah, konsultan hukum sendiri itu adalah pihak yang independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum secara independen mengenai emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Nah, pemeriksaan hukum pada dasarnya itu proses yang dilakukan oleh ahli atau konsultan hukum untuk melakukan penelaahan atas seluk-beluk hukum perusahaan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah profesi penunjang adalah notaris. Nah, peran notaris itu tidak kalah penting juga di pasar modal. Nah, notaris itu berperan utama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal. Nah, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek dan reksadana, serta pembuatan kontrak penting seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emiten dan perwali amanatan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai proses perusahaan go public dan profesi penunjang dalam pasar modal. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.